Oke ya, ini sebenarnya masih belum semua masuk, cuma mungkin kita mulai aja. Jadi untuk hari ini, sebagaimana minggu lalu, kita juga akan melakukan diskusi terkait dengan materi yang disampaikan pada hari Rabu lalu. Nah, untuk mekanisme diskusi yang kali ini juga kurang lebih sama seperti yang terakhir. Jadi nanti akan diberikan suatu pertanyaan, nanti teman-teman bisa bisa ajukan diri untuk mencoba menjawab. Nanti bisa kita dari sana kita diskusi. Oke ya. Mungkin untuk sambil mempersingkat waktu kita langsung mulai aja. Bentar ya. Aduh. Oke. Slide-nya sudah kelihatan? Sudah, Kak. Oke. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau mencoba menjawab, silahkan nanti raise hand ya. Nanti akan ditunjuk oleh nanti ada Novan yang merhatiin. Nah, oke. Kita mulai untuk sesi diskusi hari ini. Nah, ini aturan diskusi tadi ya. Nah, tadi ya, jadi nanti raise hand dulu, baru mulai bicara. Jadi dilarang motong bicara orang lain. Terus nanti pertanyaan nanti terbatas dari moderator. Terus peserta silakan berbicara setelah moderator mempersilahkan ya. Sama waktu tiap sesi. Oh, ini enggak. Sorry, yang kemarin sebelumnya. Oke ya, ini langsung ke topik pertama. Ya, ini kaitannya sama yang hari Rabu lalu. Ini yang pertanyaan pertama. Mengapa selulosa itu memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap alkali dibandingkan lignin dan hemiselulosa? Ada yang ingin mencoba menjawab? Silakan. Ada yang mau coba? Ayo. Apa masih ngantuk? Silakan kalau ada yang mau coba jawab. Oke, Teh Maya boleh silakan. Ya, halo. Halo, Kak Reza. Oh iya, silakan. Boleh coba jawab? Oh iya, silakan Bu Maya. Ya, selulosa ya. Selulosa kalau kita lihat dari polimernya, dia mengandung CH2OH. CH2OH di mana dia rantai polimernya adalah unit berulang. Kemudian saya harusnya nunjukin gambar ininya ya, selulosanya. CH2OH, CH2OH. Nah, dia itu kan rantainya 1,4 glukosidik ya. 1,4 glukosidik. Nah, di sini ketika rantai jembatan O di selulosa itu direaksikan dengan alkali, maka di situ nanti akan terbentuk sebetulnya gugus aldehid ya, gugus aldehid. Nah, sehingga kalau direaksikan dengan alkali di sini ketahanannya itu dia akan lebih mudah tahan dibandingkan kalau lignin dan hemiselulosa. Ya mungkin itu dulu Kak Reza. Oke, terima kasih Bu Maya atas jawabannya. Silahkan dari teman-teman yang lain ada yang mau nambahkan? Nanti kan dari sisi selulosanya tuh dia akan lebih tinggi, misalkan seperti itu. Jadi kira-kira ada yang bisa menambah apa? Ada yang menambahkan lagi nggak kira-kira dari kondisi struktur tersebut apa yang terjadi kemudian sehingga menyebabkan nantinya dia lebih tahan terhadap alkali dan bahan kimia secara umum. Oke, Melvin. Ya, silahkan. Oh iya, izin coba menjawab Kak. Kalau dari selulosa itu kan bentuknya
rantai ya. Jadi dia diasumsikan memiliki nilai ikatan sekunder yang lebih besar dibandingkan lignin dan hemiselulosa. Karena kalau hemiselulosa itu bentuknya lebih kayak molekul komponen, sedangkan lignin juga molekul yang kecil dan mudah larut di dalam NaOH. Sedangkan kalau ini kan larutannya alkali, jadi dia memiliki sifat basa. Gugus CH2OH yang di dalam rantai selulosa itu bisa karena ikatan rantainya panjang, jadi dia lebih tahan gitu terhadap alkali. Mungkin gitu, Kak. Oke, terima kasih Melvin. Silahkan ada yang lain mau coba jawab lagi? Coba satu lagi, coba ayo ada yang mau coba berpendapat lagi, coba menambahkan tadi misalkan dari jawabannya Bu Maya dan atau Melvin, ada yang menambahkan lagi, silahkan. Oke, kalau nggak ada mungkin saya tunjuk ya Kak Red. Ya, halo. Coba saya minta Lutfi Aufa Ramadhani. Tes, halo Kak. Suara saya kedengeran nggak Kak? Oke, kedengeran, silahkan. Oh iya, sebelumnya. Besar lagi coba suaranya Lutfi. Oh iya Kak. Sebelumnya mohon maaf Kak, ini saya kurang ini juga masih kurang kepikiran untuk selulosa tuh kenapa ketahanannya lebih tinggi terhadap alkali dibanding lignin sama hemiselulosa Kak. Mungkin kalau dari saya mau nambahinnya ke tadi kan selulosa tuh strukturnya kan linear, jadi mungkin dari strukturnya linear itu kalau misalnya terhadap ketahanannya dari alkali itu strukturnya linear tuh bisa kayak lebih tahan gitu sih Kak daripada yang bercabang. Mungkin itu dari saya sih Kak. Mohon maaf kalau ini masih kurang ya Kak. Oke, terima kasih. Tadi Lutfi ya namanya ya. Ya, makasih atas jawabannya. Nah, tadi sudah agak mulai ngasihin. Nah, tadi kan ada linear bercabang ya, ada linear bercabang. Nah, sebenarnya efek dari linear sama bercabang ini kira-kira apa sih nantinya terhadap terhadap masing-masing dari hemiselulosa ataupun lignin dan hemiselulosa. Jadi kan kalau mungkin kemarin sempat diungkit ya, kalau lignin dan hemiselulosa itu agak bercabang ya dibandingkan dengan selulosa yang cenderung linear. Nah, kira-kira kalau Anda kaitkan dengan kondisi yang seperti itu, nanti efeknya seperti apa kira-kira? Baru dari itu dikaitkan mengapa akhirnya dia itu bisa bertahan dari alkali. Silahkan dia mau coba menambahkan dari situ. Ikhlas silakan. Ya, silakan. Oke, baik Kak. Mungkin saya mohon maaf juga mungkin takut yang saya jawab mungkin kurang tepat atau bagaimana. Tapi yang saya jawab sih yang saya tahu hubungan antara struktur yang linear ataupun bercabang terhadap ketahanan kimia itu adalah untuk struktur yang bercabang itu berarti dia mempunyai bagian-bagian yang ada ujung-ujung yang lebih banyak gitu. Jadi ketika dia memiliki ujung rantai yang lebih banyak ataupun ujung ikatan yang lebih banyak, itu berarti tempat buat bereaksi dari kimia tempat bereaksi untuk
unsur ataupun senyawa dari luar itu lebih banyak gitu. Sehingga untuk struktur yang bercabang itu ketahanan kimianya lebih lebih kurang tahan jika dibandingkan dengan yang linear gitu Kak. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih atas udah jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan? 2 lagi deh. Tambahin dulu baru kita lanjut. Silakan, ada yang mau coba lagi? Menambahkan atau menyempurnakan jawaban yang tadi? Anissa Yudian, silakan. Ya, silakan. Oke Kak, izin menjawab ya. Jadi di sini kan selulosa itu memiliki pokoknya selulosa lebih linear dibanding lignin sama hemiselulosa. Nah, lignin sama hemiselulosa itu kan bercabang. Ketika dia bercabang itu kan berarti ada rongga-rongganya itu di antara cabang-cabang itu. Karena itu ketika direaksikan terhadap alkali atau yang lainnya itu si unsur-unsurnya si alkali itu bisa menyelinap ke antara cabang-cabang itu dan nantinya berpotensi memutus ikatan sekunder yang ada. Lalu habis itu untuk yang linear sendiri kenapa mengakibatkan dia memiliki ketahanan yang tinggi itu kan soalnya ketika dia linear nanti antar rantainya itu bisa ada ikatan sekunder yang ikatan hidrogen yang mana ikatan hidrogen itu punya kekuatan yang tinggi karena ikatan hidrogen itu punya kekuatan yang tinggi jadinya ketika mau direaksikan dengan senyawa lain itu akan susah putus gitu Kak soalnya dia ikatan hidrogen dan karena itu dia jadi tahan terhadap alkali gitu Kak mungkin itu sih Kak dari saya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, satu lagi. Silahkan, ada yang mau coba lagi? Menambahkan atau menyempurnakan? Silahkan. Masih ada waktu, masih ada waktu. Boleh Sukri. Ya, silahkan. Oh iya Kak, izin menjawab. Kalau menurut pendapat saya sih Kak, mirip sama teman-teman juga. Jadi yang saya tangkap dari dulu waktu kita belajar mengenai ketahanan kimia itu, ada 2 faktor sebenarnya kenapa polimer itu tahan atau enggaknya. Yang pertama itu faktor morfologinya. Ini mohon maaf ya Kak, ada suara lain. Ya, faktor morfologinya yaitu tadi dari strukturnya lurus atau bercabang, kemampuannya untuk foldingnya seperti apa. Nah, terus yang kedua like di soft light. Tapi di sini fokusnya ke yang morfologinya. Nah, di sini kan seperti yang disebutkan teman-teman juga, ketika dia rantainya lurus, dia itu kan lebih ketika dia melihat folding gitu dia ikatan sekunder lebih banyak terbentuk. Dimana ketika dia ikatan sekunder lebih banyak terbentuk, lebih susah untuk zat lain atau senyawa lain itu masuk dan merusaknya. Dan juga saya ingin menambahkan untuk di selulosa sendiri ada 2, yaitu yang ikatan intermolekuler sama intramolekuler. Di mana yang intramolekuler ini ketika dia yang intermolekuler ini putus, nah jadi si intramolekuler ini masih bisa menjaga kestabilan rantainya. Jadi dia nggak langsung bisa senyawa lain masuk gitu saja Kak. Mungkin nambahin dari sudut situ aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih atas sudah semua yang coba menjawab. Oke ya. Jadi kenapa selulosa itu memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap alkali? Nah, tadi sempat disinggung ya. Jadi salah satu faktor utamanya adalah dari segi struktur. Nah, seperti kita ketahui selulosa itu linear tadi selulosa linear, terus hemiselulosa dan lignin itu cenderung amorf atau karena dia punya cabang ya. Cabangnya itu bentuk tidak beraturan. Nah, kalau misalkan ini kan sampai masukin strukturnya ya, ini contoh strukturnya. Ini kalau kemarin sempat disinggung ya, kalau sebetulnya ini tidak mutlak strukturnya ya. Jadi kalau lignin dan hemiselulosa itu strukturnya bisa macam-macam. Jadi dia nggak punya mutlak. Tapi kalau misalkan untuk lignin itu dia punya suatu semacam monomer atau yang monomer yang tertentu. Jadi misalkan ada sinapil, konifel sama yang kemarin sebut satu lagi itu ya. Nah, nanti di sana itu nanti kalau untuk di selulosa dia itu cenderung kristalin karena dia linear kan, linear dia cenderung kristalin sehingga akan sulit untuk dipenetrasi oleh molekul OH.
sehingga relatif tahan pada perlakuan alkali ya. Lalu kalau untuk lignin dan hemiselulosa, dia itu cenderung amorf karena kondisi tadi ya, sehingga lebih mudah dipenetrasi oleh molekul OH sehingga rentan oleh perlakuan alkali. Nah, di samping itu sebetulnya dari segi ikatannya sendiri, di dalam ikatan di primernya sendiri, itu untuk masing-masing dari lignin dan hemiselulosa, untuk lignin dan hemiselulosa itu memang cenderung mudah bereaksi sama OH. Ya, jadi ketika nanti udah kebuka, jenis ikatannya sendiri pun dia itu jenis ikatan yang mudah bereaksi sama OH. Ya, itu kalau untuk jenis ikatannya sendiri itu saya terus terang nggak hafal ya, karena banyak, karena kan seperti disebutkan lignin kan ada 3 kemarin ya. Contoh ya. Dia itu nanti dari 3 itu bisa bentuk ikatan bermacam-macam. Nah, nanti kenapa lignin bisa nanti ketika di alkali treatment OH itu akan bereaksi dengan ikatan pada lignin tersebut sehingga lignin nanti akan nantinya akan larut, akan mudah larut karena nanti ikatan sekundernya akan terputus. Jadi molekul yang lebih kecil seperti itu. Jadi dari segi strukturnya memang dia itu memungkinkan untuk zat kimia itu untuk mempenetrasi. Yang kedua memang jenis ikatannya yang mudah untuk bereaksi dengan OH seperti itu. Ya. Oke, kita berlanjut ke topik selanjutnya, sudah 8:30 soalnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ditinjau dari komponen penyusunnya, bagaimana sifat penyerapan air dari kayu sebelum dan sesudah proses delignifikasi? Nah, silahkan ada yang mau mencoba menjawab ini. Jadi kalau misalkan antara sebelum sama sesudah delignifikasi ya, itu kira-kira ada nggak sih perubahan yang terjadi terhadap sifat kayu terkait dengan penyerapan air? Silakan. Ini kemarin sebenarnya sempat disinggung sih. Ada yang mau coba jawab? Silakan. Mungkin saya tunjuk ya, Kak. Oh iya, silakan. Coba Wido Mardianto, boleh. Silakan, Ridho Mardianto tadi ya. Silakan. Iya, halo Kak. Ya. Saya masih kurang kepikiran sama pertanyaannya itu Kak. Sama jawaban dari pertanyaan itu Kak. Oke. Tapi bisa coba menjawab nggak kira-kira kalau dari yang Anda tangkap kemarin itu, ada sesuatu yang terpikir nggak dari sini? Atau pertanyaan masih belum ngerti juga? Gimana? Mungkin karena hilangnya struktur lignin itu kan, lignin fungsinya dari tumbuhan itu melindungi dari airnya itu Kak. Terus kalau ligninnya dihilangkan mungkin reaktivitas sama airnya jadi lebih baik Kak. Oke. Itu agak saya ngadep soalnya. Oke, mungkin kalau memang cukup, tapi silakan ada yang mau coba menambahkan jawaban tadi. Kira-kira apa yang terjadi kalau misalkan setelah alkali treatment, kira-kira sebelum sama sesudah penyerapan apa yang terjadi terhadap penyerapan air dari kayu? Mei Venti, silakan. Oke, Mei, silakan. Venti 1371944. Jadi
sebelum dan sesudah proses delignifikasi. Kalau sebelum itu di selulosa sebenarnya punya sifat yang cenderung mudah untuk bereaksi dengan air. Tapi ketika ada hemiselulosa dan lignin, dia akan sulit karena lignin itu sifatnya hidrofobik. Benar, hidrofobik. Terus dengan proses delignifikasi adanya NaOH akan memutus ikatan lignin sehingga ligninnya itu hidrofilik, dan setelah delignifikasi kan lignin dan hemiselulosanya akan larut. Jadi tersisa selulosa saja, dan selulosa itu cenderung menyerap hidrofilik gitu, Kak. Itu tambahan dari saya. Kasih, Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Coba satu lagi deh. Kira-kira ada punya pendapat lain atau mau menambahkan yang tadi, misalkan kenapa sih kalau lignin itu dia tadi kan sebut katanya anggaplah betul hidrofobik gitu ya. Kok bisa sih seperti itu? Kenapa kalau selulosa tidak? Selulosa malah hidrofilik ya, hidrofilik. Oke, ada yang menambahkan? Silahkan. Oke, Teh Maya, silakan. Ya, silahkan, Bu. Oh, ya. Ini jadi kalau kita kembali lagi ke penyusun dari selulosa, dia kan ada lignin dan ada hemiselulosa, di mana kalau misalnya, nah sekarang di kayu, nah kenapa dia itu bisa berdiri kuat gitu, nah ada penopangnya itu lignin. Nah, jadi kalau sifat dari lignin ini, nah jadi ketika proses delignifikasi yang kita kerjakan dengan beberapa metode, nah di sini tuh si lignin yang sebagai penopangnya tadi, kalau kita hilangkan, berarti kan dia akan berkurang sifat dari penyerapannya. Nah, jadi kalau misalnya ini menurut pendapat saya, kalau misalnya salah tolong diklarifikasi aja. Kalau misalnya dia sebelum, berarti kan dia mempunyai sifat penyerapan yang baik ya, yang menyerap aja lebih baik. Tapi kalau misalnya sudah dihilangkan, berarti akan berkurang sifat penyerapannya, karena tadi kembali lagi ke tadi tentang amorf dan kristal, struktur amorf dan kristalin. Jadi di situ dengan adanya proses delignifikasi terjadi pemutusan rantai polimer di selulosa sehingga mengakibatkan banyak rantai yang putus dan akan berpengaruh terhadap sifat penyerapannya. Mungkin itu Kak tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maya. Satu lagi deh, tambah lagi deh. Satu lagi, ada yang mau nambahin nggak? Masih ada waktu soalnya. Silahkan, kalau ada yang mau nambahin lagi, melengkapi atau memperbaiki atau mau koreksi, silahkan. Jadi ingat ya, jadi kalau ya ada yang menjawab? Iya Kak, saya mau. Ya. Suaranya kecil soalnya. Ya? Oh, kecil ya Kak. Udah gimana? Udah keras sekarang. Udah. Oke. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya kan kalau sebelum delignifikasi antar selulosa itu jaraknya itu lumayan rapat karena dia memiliki rantai yang lurus, sehingga interaksi antar molekulnya itu lumayan baik dan menghasilkan struktur yang rapat-rapat karena kristalinitasnya lumayan bagus. Nah, setelah proses delignifikasi mulai terbentuk space antara satu rantai dengan rantai lainnya, sehingga air itu lebih mudah untuk masuk ke dalam. Jadi sebelum dan sesudah, karena dia memiliki free volume untuk dimasuki air, jadi sebelum delignifikasi penyerapan airnya itu lebih buruk daripada setelah delignifikasi gitu Kak.
Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin akan coba saya uruskan untuk saya tambahkan ya. Jadi untuk bagaimana sifat penyerapan air dari kayu dan sebelum, terima kasih jawabannya tadi ya. Penyerapan air dari kayu dan sebelum dan sesudah proses lignifikasi. Nah, yang terjadi adalah tadi pertama ya, karena lignin itu cenderung hidrofobik. Lignin itu cenderung hidrofobik dari dia kan kalau dari segi komponen kayu ataupun tanaman secara umum, lignoselulosa itu kan tiga ya, lignin, selulosa, lignin, dan hemiselulosa. Nah, yang dimana lignin itu di sini adalah di antara ketiganya itu punya sifat hidrofobik. Nah, kenapa dia hidrofobik? Ada yang bisa tahu nggak kira-kira kenapa dia hidrofobik? Karena dia punya banyak fraksi ya. Ada yang mau coba jawab? Oh ya, boleh Kak. Saya izin coba jawab. Karena struktur lignin itu didominasi oleh benzen sama ether, Kak. Jadi kemungkinan besar dia hidrofobik. Oke, good ya, betul ya. Karena banyak didominasi oleh benzena, makanya dia cenderung hidrofobik. Nah, ketika ada dia itu kan di dalam sistem tumbuhan atau dinding sel tumbuhan, dia itu nanti barang-barang ada selulosa, hemiselulosa lignin itu nanti dia itu kayak menyelubungi selulosa. Jadi dia fungsinya kalau misalkan Anda pernah belajar komposit kan ya, itu kayak matriks. Ya. Kalau misalkan kayak roti enggak kismis ya, apa yang panjang ininya ya. Kalau komposit dia itu kayak matriksnya sebetulnya, si lignin itu. Nanti ada hemiselulosa yang berfungsi sebagai kayak semacam compatibilizer agent, menjembatani hubungan antara lignin sama selulosa, biar nanti dia tuh bisa saling berinteraksi. Nah, ketika nanti misalkan mereka sudah tidak ada, dihilangkan, maka yang terjadi adalah selulosa itu akan terekspos, di mana selulosa dibandingkan dengan lignin, dia itu punya sifat yang cenderung hidrofilik, atau suka sama air. Nah, efeknya apa? Nantinya dia itu akan lebih mudah menyerap air nantinya efeknya. Nah, kalau misalkan tadi dikaitkan sama struktur yang linear ya. Jadi kalau misalkan tadi struktur linear sebetulnya, jadi selulosa itu sendiri itu sebetulnya memiliki kecenderungan untuk dia itu misalkan tadi yang terjadi kalau misalkan setelah delignifikasi, jadi kalau delignifikasi itu ini kita ada kalau dalam segi konteks selulosa itu ada dua jenis. Kita ada pengen alkali treatment itu hanya menghilangkan sebagian dari lignin dan hemiselulosa, menghilangkan lignin dan sebagian dari lignin dan hemiselulosa, ada benar-benar ekstraksi selulosa. Nah, kalau atau menghilangkan dua komponen itu. Nah, kalau menghilangkan dua komponen itu biasa terjadi kalau misalkan Anda misalkan pengen mengekstraksi, kalau pernah dengar ada namanya nanokristalin selulosa atau mikrokristalin selulosa, itu biasanya ditambahkan bisa tuh kalau yang umum sering ditambahkan tuh biasanya buat bahan makanan tuh ada juga tuh mikrokristalin selulosa atau beberapa aplikasi advance pakai itu juga. Itu Anda harus benar-benar menghilangkan komponen lignin hemiselulosa. Nah, ketika itu terjadi, maka selulosa itu kan benar-benar full terekspos, dia nanti akan sangat mudah menyerap air di situ. Nah, kalau misalkan untuk hanya treatment saja itu kalau misalkan ke kertas ya, kertas itu Anda sebenarnya tidak menghilangkan lignin dan hemiselulosa sepenuhnya, tapi hanya seminimal mungkin biar kalau terutama ligninnya ya. Nah, di sebagian sebesar mungkin, karena kalau misalkan hilang semua, nanti selulosa itu dia akan terbebas. Jadi gini, selulosa itu kan sebenarnya kayak terembed ya. Embed bahasa Indonesianya apa ya? Terembed tidak di antara lignin-lignin tersebut. Jadi kalau misalkan nanti dia itu jadi kan dihilangkan semua lignin hemiselulosa, maka dia bentuknya bubuk nanti, kayak tepung, nggak serat lagi. Jadi kalau kita membedakan antara serat sama selulosa. Kalau selulosa itu nanti bentuknya kayak bubuk, kalau kalau serat itu kalau misalkan hanya sebagian yang hilang, dia itu bentuknya masih serat. Cuma ketika itu terjadi, nanti efeknya adalah karena selulosa terekspos, di mana dia itu yang punya sifat hidrofilik, maka efek terhadap airnya dia akan meningkat seperti itu, karena bagian yang menghalangi dia dengan interaksi sama air karena ada lignin yang hidrofobik di situ, dia karena hilang, maka dia karena itu hilang, maka interaksi sama air itu akan interaksi sama air itu lebih memungkinkan, sehingga penyerapan airnya akan lebih baik.
Nah, makanya itu juga kalau misalkan Anda pengen aplikasi yang butuh kayak misalkan mau tisu gitu ya, maka ligninnya harus agak rendah, sangat lebih rendah karena butuh untuk nyerap air. Oke, itu mungkin untuk topik 2 ya. Mungkin selanjutnya saya berikan kepada Kak Novan. Silahkan. Oke, boleh. Mungkin yang share screen-nya Kak Reza aja ya. Lanjut. Iya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya boleh ditampilkan. Ya, jadi ini mengenai kemampuan kalian menganalisis ya. Jadi misalkan ada A, B, dan C itu mahasiswa teknik material yang mendapat tugas praktikum untuk membuat kertas. Nah, mereka diberikan bahan, terus bahan yang sama untuk membuat kertasnya, dan bahan kimia untuk delignifikasi atau alkalisasi, dan bleachingnya juga sama. Nah, jadi ketika A membandingkan hasil kertas yang dibuat oleh B dan C, terlihat kalau kertas yang dibuat B itu lebih putih dibandingkan dengan kertas yang dibuat oleh C. Nah, jika teman-teman di sini ada berperan sebagai A, silakan beri pendapat mengapa hal tersebut dapat terjadi. Ada yang ingin mencoba berpendapat? Kira-kira. Oke, Melvin, silakan. Ya Kak, izin coba menjawab. Melvin 002. Sebenarnya kan ketika warna coklat dalam kayu itu dihasilkan oleh lignin, dan proses alkalisasi dan bleaching itu sebenarnya proses lignifikasi untuk menghilangkan lignin dari komponen lignoselulosanya. Jadi ketika kertas B lebih putih dibandingkan kertas C, saya menduga bahwa komposisi lignin pada kertas B itu jauh lebih kecil dibandingkan kertas C. Dan mungkin itu berkaitan dengan proses alkalisasi dan bleaching pada mahasiswa B itu jauh lebih baik dibandingkan mahasiswa C. Jadi kertasnya lebih putih. Mungkin itu jawaban yang bisa saya kasih. Oke. Yang lain mungkin bisa menambahkan pendapat dari Melvin. Tadi kan dibilang kalau misalnya alkalisasi B lebih baik daripada C. Padahal dari segi bahan-bahan yang digunakan oleh oleh A, B, dan C itu sama. Nah, tapi kenapa hasilnya berbeda? Oke, Pasya boleh. Oke. Pasya 004 mungkin sedikit nambahin atau ngoreksi ya. Tadi kan kalau misalnya ini kan ada 3 aspek yang sama. Pertama bahan, prosesnya pengguna alkalisasi dan bleachingnya juga sama. Jadi kalau misalnya berdasarkan video kemarin, kemungkinan yang beda itu menurut saya cuma ada satu di sini sih Kak, adalah proses pengulangan bleachingnya. Kalau kayak yang di video kemarin kan bleachingnya kayak dilakukan beberapa kali sehingga diperoleh hasil yang lebih putih gitu Kak. Jadi kalau menurut saya untuk yang di sini dengan asumsi bahwa dengan keterangan bahwa bahan alkalisasi dan bleachingnya sama, maka kemungkinan perbedaan dari B dan C itu adalah proses pengulangan bleaching. Jadi kemungkinan kenapa kertas B ini lebih putih dibandingkan dengan kertas C, mungkin kertas B pada kertas B dilakukan bleaching yang pengulangannya lebih banyak daripada kertas C. Mungkin itu sih Kak kalau menurut saya. Oke, terima kasih Pasya. Boleh, Maya, silakan. Oke, coba saya tambahkan ya Kak Reza, Kak Novan. Nah, ini kalau ini kan alkali bleaching sama, berarti kan otomatis boleh dikata tadi yang ditambahkan Melvin, saya tambahkan Melvin sama Pasya tadi, konsentrasi pekerjaan itunya sama. Nah, hanya di sini memang tidak dijelaskan ya waktu proses dan lamanya. Nah, di sini
waktu proses dan lamanya juga akan berpengaruh terhadap hasil. Karena kalau misalnya, dan satu lagi di sini bahan awalnya ya, bahan bakunya tadi sama ya, bahan bakunya sama, tapi di sini saya menduga ini ada kemungkinan waktu proses dan lamanya yang memang tidak digambarkan di studi kasus ini. Jadi saya menduga ini karena seiring dengan waktu dan lamanya proses, terutama dalam proses bleaching. Dalam proses bleaching tadi, seperti yang dijelaskan kemarin itu, kalau misalnya pada proses bleaching itu, misalnya kita menggunakan larutannya adalah hidrogen peroksida, di mana hidrogen peroksida pada saat proses dia akan menghasilkan radikal bebas. Nah, si radikal bebas O aktif inilah yang memang nanti akan akan memutihkan, akan merusak pigmen alam, pigmen warna dari si selulosa tadi. Gitu sih kertasnya. Ya, gitu aja mungkin Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Maya. Silakan mungkin bisa satu orang lagi jika ingin berpendapat. Oke, kalau gitu saya coba minta pendapatnya dari Salsabila Ansari Putri. Kalau saya tadi mikirnya sama kayak Pasha sih Kak, karena kemungkinan ada proses bleachingnya berapa kali gitu kayak di video kemarin, jadi yang kertas B lebih putih, yang kertas kertas B lebih putih daripada kertas C gitu. Oke. Ya, sebagian besar berarti sudah mengerti ya dan bisa memberikan alasan kenapa kira-kira hal tersebut bisa terjadi, dan menurut saya alasannya juga sudah menuju arah yang tepat. Jadi betul tadi apa yang dikatakan oleh Melvin, Pasya dan teman-teman. Jadi alasan utama kenapa kertas yang dihasilkan oleh B itu lebih putih ya karena ya komponen yang membuat kertasnya tidak putih atau berwarna coklat itu semakin sedikit, itu jawaban utamanya. Nah, tapi bagaimana bisa seperti itu padahal bahan-bahan yang digunakan sama gitu ya, untuk bahan awal, kemudian bahan kimia untuk delignifikasi dan juga bleachingnya sama. Itu betul apa yang dikatakan oleh Pasya bahwa itu berkaitan dengan prosesnya. Apakah itu terkait pengulangannya, kemudian bahan kimia yang digunakan itu konsentrasinya apakah diencerkan atau tidak, kemudian waktu berapa lama mungkin diredamnya, seperti seberapa lama, itu juga akan berpengaruh. Tapi untuk secara utamanya ya tadi ligninnya masih ada di C gitu, dan kenapa itu bisa terjadi, dan betul jawabannya ada di proses. Jadi di sini bisa terlihat ya kalau misalnya proses itu akan mempengaruhi bagaimana hasil yang didapat di material kita gitu yang nantinya kita gunakan. Mungkin sepertinya cukup Kak Reza untuk pertanyaan ketiga ini. Boleh ditutup. Oke, terima kasih dari Kak Novan. Oke, dengan itu berarti untuk sesi diskusinya ini sudah selesai. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana caranya nih? Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas kerjasama teman-teman semua. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi. Pagi Kak Reza, terima kasih. Terima kasih, Kak Reza. Pagi, terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Pagi, banyak Kak. Terima kasih banyak Pak.